Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asril Sinur Santosa dari kelas 3E dengan NIM 23317300072. Di sini saya akan mempresentasikan soal UTS dari mata kuliah Etika Profesi bidang TI. Untuk soal yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara etika dan hukum dalam konteks profesi TI. Berikan satu contoh kasus di mana suatu tindakan dalam pengembangan software dianggap melanggar etika tetapi tidak melanggar hukum atau sebaliknya. Untuk perbedaan yang pertama, ada tujuan dan fokus. Untuk hukumnya, menjaga ketertiban umum, menentukan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Untuk etikanya, mengarahkan perilaku menuju kebaikan bersama, melindungi martabat manusia, dan menjaga integritas profesi. Sering menuntut standar yang melebihi minimum hukum. Yang kedua ada kewenangan. Untuk hukumnya, berasal dari negara atau undang-undang, peraturan, putusan pengadilan. Kepatuhan bersifat wajib, yaitu ada pelanggaran menimbulkan sanksi legal atau pidana, perdata, dan administratif. Untuk etikanya, berasal dari nilai moral, norma profesi, kode etik, atau MIS, ACM, atau IEE, budaya organisasi. Kepatuhan lebih bersifat profesional dan moral. Sanksi biasanya reputasional atau sanksi organisasi atau profesi. Yang ketiga ada kejelasan dan fleksibilitas. Untuk hukumnya, aturan jelas, tetapi penerapannya masih memerlukan penafsiran. Untuk etikanya, lebih bernuansa, menuntut penalaran ketika menghadapi dilema atau konflik dan konteks berubah cepat. Yang terakhir ada waktu respon terhadap perubahan. Untuk hukumnya, proses pengadilan memerlukan waktu hingga seiring tertinggal dari perkembangan teknologi. Untuk etikanya, kode etik dan praktik profesional dapat berkembang lebih cepat, atau panduan internal perusahaan dan pedoman komunitas. Untuk contoh kasus yang pertama ada dark pattern yang melanggar etika tetapi tidak melanggar hukum. Tindakan developer yang sengaja menerapkan dark patterns adalah pelanggaran etika serius karena secara sadar memanipulasi kelemahan psikologis pengguna demi keuntungan komersial, melanggar prinsip integritas dan kesejahteraan publik, atau prinsip 1.2 ACM tentang menghindari bahaya. Namun, tindakan ini belum tentu melanggar hukum pidana atau perdata secara eksplisit di banyak yurisdiksi, menunjukkan adanya celah regulasi di mana desain yang tidak adil berada di luar batas minimum kepatuhan hukum yang ada. Meskipun regulasi privasi atau seperti UU PDP mulai memperhitungkan konsen yang dimanipulasi. Contoh kasus yang kedua ada kasus ethical hacking atau melanggar hukum tetapi tidak melanggar etika. Tindakan peneliti keamanan cyber yang melakukan uji coba tahap izin terhadap sistem rumah sakit yang rentan adalah pelanggaran hukum formal, atau misalnya UU ITE pasal 30 tentang akses ilegal. Namun secara etika, tindakan ini dapat dibenarkan meskipun kontroversial karena dilandasi oleh prinsip kesejahteraan publik yang lebih tinggi atau prinsip 1.1 ACM. Peneliti memilih untuk melanggar aturan formal demi melindungi keselamatan publik dan nyawa pasien dari ancaman real time, menempatkan tanggung jawab moral
di atas kepatuhan legal yang laku. Untuk soal yang nomor 2, di sini saya memilih public interest. Untuk jawaban yang A, prinsip kesejahteraan publik atau public interest adalah fondasi etika profesi TI yang mewajibkan seorang profesional untuk menempatkan kepentingan, keselamatan, dan keadilan masyarakat luas di atas kepentingan klien, perusahaan, atau pribadi, sebagaimana ditegaskan oleh dalam Kode Etik ACM Prinsip 1.1. Prinsip ini sangat krusial karena teknologi informasi modern seperti AI dan sistem infrastruktur telah terintegrasi penuh ke dalam fungsi-fungsi vital masyarakat, misalnya kesehatan, transportasi, dan keuangan. Untuk jawaban yang B, di sini saya mengambil kasus mengabaikan keamanan pada perangkat IoT krisis. Sebuah perusahaan perangkat keras atau hardware dan software merilis perangkat IoT medis yang misalnya pemantau jantung nirkabel dengan mengabaikan langkah-langkah keamanan dasar seperti password default yang lemah atau kurangnya enkripsi demi mempercepat waktu pemasaran dan mengurangi biaya. Untuk solusi etisnya, mewajibkan keamanan berdasarkan desain atau security by design sejak awal pengembangan produk. Profesional TI harus memprioritaskan keselamatan di atas kecepatan dan biaya. Dengan memastikan standar keamanan minimum yang teruji atau MVS melalui audit independen, serta menyediakan dukungan keamanan dan patching jangka panjang untuk seluruh masa pakai perangkat, guna menjamin bahwa sistem infrastruktur dan medis tidak menjadi sumber bahaya bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.